Sehati sehat setiap hari, berbagi informasi, menginspirasi bersama Dinkesda Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo bertemu lagi dengan kami di Sehati Sehat setiap hari bersama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kami selama 30 menit akan hadir untuk berbincang-bincang bersama narasumber yang luar biasa expert di bidang kesehatan. Hari ini kita kedatangan Ibu Widya Stuti, Eskep MSc. Selamat siang Bu Widya Stuti. Selamat siang Mbak Mel. Iya, Bu Widya Stuti, mohon maaf, gimana kalau biar rileks saya panggil Kak Widi saja? Boleh. Oke, terima kasih. Izin saya juga manggilnya Mbak Mel ya. Oke, silakan Kak Widi, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Bismillah sehat terus. Alhamdulillah, amin ya Kak Widya, selalu sehat. Baik Kak Widi, boleh memperkenalkan diri, nanti nama, kemudian jabatan dan tanggung jawab tugas di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kami persilahkan Kak Widi. Oke, baik, terima kasih Mbak Mel. Ya, Izin sama-sama. sobat-sobat sehat memperkenalkan diri, nama saya Widya Stuti. Saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo di bidang P2P. Saya diberi amanah untuk memegang program TBC, program HIV dan program Kusta. Itu. Wah, luar biasa. Semoga selalu diberi kelancaran dan kesehatan ya Kak Widi dalam menjalankan tugas-tugas yang kayaknya berat banget itu ya. Baik Sobat Sehat. Oh iya. Baik Sobat Sehat. Kali ini kita akan membahas, tadi sudah diberikan clue oleh Kak Widi sedikit tentang apa tugas yang diemban oleh beliau, yaitu tentang penyakit tuberkulosis atau yang biasa kita sebut dengan TBC ya Kak Widi ya. Betul. Baik, untuk penyakit TBC itu sendiri Kak Widi, itu seperti apa sih? Apa sih sebetulnya penyakit TBC itu Kak Widi? Oke, boleh baik. dijelaskan? Jadi Sobat Sehat, kita sering mengatakan atau mendengar terkait dengan TBC ya. Iya. Untuk TBC sendiri itu sebenarnya adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis gitu. Nah, kuman ini ada di dalam tubuh kita, sebagian besar itu ada di paru-paru. Gitu. Oke. Meskipun di ekstra paru pun ada, contohnya seperti iya. di mata, di ginjal, kemudian Iya. di kulit, di tulang, di pita suara, itu juga bisa ada kuman TB-nya di Oh situ. gitu ya. Jadi penyakit TBC itu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri ya, Kak kuman Widi. Mycobacterium. Berarti meluruskan nih anggapan masyarakat di luar. Banyak yang beranggapan, Sobat Sehat ya, di luar sana banyak yang beranggapan bahwa penyakit TBC itu penyakit guna-guna, kemudian penyakit turunan, Iya. kemudian ada lagi penyakit apalagi lah yang di luar sana. Berarti nggak benar ya Kak Nggak, Widi ya. nggak benar. Yang betul itu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Iya. tadi ya. Kalau untuk gejala atau keluhan dari penyakit TBC ini apa saja Kak Widi? Oke, baik, untuk gejala yang perlu diwaspadai adalah yang jelas pertama adalah batuk, Mbak Mel. Oke, batuk yang jelas ya. ada batuk. Batuknya itu bisa kering, bisa produktif. Produktif itu artinya dahaknya banyak, Dahak. atau biasanya beberapa pasien itu hanya batuk-batuk kayak dem-dem aja, gitu aja, tapi ternyata hasilnya positif juga ada. Ada ya. Gitu. Jadi pertama jelas ada batuk. Ada batuk. ini biasanya 2 minggu atau lebih gitu. Batuk lama berarti ya Kak Batuknya Widi lumayan ya? lama, iya. Iya. Kemudian disertai dengan nyeri dada, kemudian dengan bisa keluar darahnya, bercampur dengan darah, kemudian dengan berat badan turun, kemudian dengan nafsu makannya berkurang, dan berkeringat pada malam hari tanpa melakukan aktivitas apapun. Oh oke, berarti penyakit TBC ini gejalanya yang pasti batuk lama. Iya. Kemudian gejala lainnya
gejalanya seperti berkeringat dingin meskipun nggak ngapa-ngapain gitu ya Kak Widi. Berkeringatnya pada malam hari. Berkeringat pada malam hari, keringat dingin, kemudian kurangnya nafsu makan, berat badan turun gitu ya. Kadang batuknya juga ada darah. Iya, Nah, sertai untuk sobat darah. sehat berarti harus waspada kalau Iya. punya gejala-gejala seperti itu. Harus diwaspadai. Oke, Iya. kemudian nah untuk menularnya, bagaimana ini penularan penyakit TBC ini Kak Widi? Oke, untuk penularannya sendiri itu bisa melalui droplet atau kita bisa biasa menyebutnya percikan dahak pada saat orang itu bicara, kemudian dia batuk maupun dia bersin. Oke. Gitu. Jadi begitu droplet itu keluar dari mulut penderita TBC, di situ ada kumannya ya Mbak Mel Iya, ya. Kemudian dia akan melayang-layang di udara. Oke. Kemudian akan terhirup oleh Orang lain yang ada di dekatnya ya Kak Widi ya. yang ada di sekitarnya. Nah, setelah dia terhirup, otomatis di dalam tubuh orang itu juga akan mengandung Masuk kuman ya TBC. bakterinya TBC. Oke, berarti penularannya dari satu orang ke orang lain melalui ludah ya, Iya, sobat sehat. Percikan percikan ludah ya. Kalau misalnya batuk mercik lah itu bisa menular. Kemudian untuk perjalanan penyakitnya bagaimana itu Kak Widi? Oke, untuk perjalanan penyakitnya seperti tadi sudah kita bahas ya Mbak Mel. Iya. Kuman ini kan sudah melayang-layang di udara, Iya. dihirup masuk ke dalam tubuh orang. Nah, orang itu kalau memang dia kondisi tubuhnya dia bagus, sistem imunnya bagus, maka kuman ini bisa dirilis sendiri. Dia akan keluar dengan sendirinya. Oke, ya. Gitu. Itu yang Diserang gitu dari dalam ya? Iya, Kak Widi? karena sistem imunnya dia bagus Ya, gitu. Oke. Atau yang kedua, pada saat kuman ini masuk tidak bisa dirilis, tetapi kuman ini tetap ada di dalam tubuh orang ini, dia tidak bisa Oh, keluar. ya. Nah, biasanya kalau kondisi seperti ini kita menyebutnya dorman atau tidur. Oke, betul. Kondisi kuman dorman ini akan tetap aman kalau kondisi hostnya itu tetap bagus, tetap gitu fit, ya, sistem imunnya sehat. tetap bagus. Tetapi apabila sistem imun orang ini menurun, entah itu karena mempunyai penyakit komorbid yang lain atau karena usia, gitu, biasanya kuman ini akan menjadi aktif dan si host ini dia akan bisa menjadi sakit TBC. Kalau dia sakit TBC, maka dia akan menularkan lagi ke orang-orang yang ada di sekitarnya lagi. Gitu. Jadi penularannya itu cepat sekali ya. dan mudah sekali ya Mudah, Kak Widya. ya. Jadi penularannya tadi sudah ya, kemudian perjalanannya itu ketika ada ludah yang mengandung bakteri itu terpercik karena batuk gitu. Jadi di dalam tubuh kita bakteri itu akan menyebabkan penyakit TBC kalau kita lagi nggak fit. Kalau kita lagi fit, lagi sehat, sistem imun kita lagi sehat, itu bisa dirilis keluar. Baik Kak Widi. Kemudian untuk pemeriksaannya agar sobat sehat ini tahu, oh ini saya pasti TBC nih atau saya enggak TBC ini. Seperti apa itu Kak Widi? Ya, jadi gini Mbak Mel, kita tidak bisa mengatakan orang kalau batuk itu langsung TBC. Pasti TBC gitu nggak pasti belum tentu ya. Belum tentu, betul. Meskipun ada orang batuk itu harus kita waspadai. Betul. Ya, karena biasanya masyarakat itu mau batuk gitu. Padahal kita nggak tahu nih batuknya karena apa. Betul, iya. Harus ditegakkan atau dipastikan dengan beberapa pemeriksaan. Untuk TBC sendiri itu yang pertama pemeriksaannya bisa menggunakan dahak. Ya, Oke. jadi kita hanya minta dahak. Mohon maaf, biasanya di masyarakat itu dahak kalau batuk kan hanya dibuang ya. Tetapi bagi kita itu sangat luar biasa karena di situ akan terlihat kumannya. Iya, untuk pemeriksaan soalnya ya Kak Widya. Iya. Dan di masyarakat sayangnya itu kalau sudah ada tenaga kesehatan atau kader yang datang membawa pot untuk pemeriksaan dahak itu malah justru merasa takut. Jadi mereka mengeluarkan dahak itu eman-eman. Susah mungkin jadinya karena nervous Kak Widya. Iya. Kadang hanya melihat pot dahak langsung bilang batukku sudah sembuh gitu. Padahal sebenarnya justru di situ yang kita butuhkan adalah dahaknya untuk menegakkan diagnosa. Oh ini apa batuknya itu batuk biasa atau batuk karena TBC. Ya. Nah dari dahak ini nanti kita lakukan pemeriksaan namanya tes cepat molekuler. Nah nanti di situ akan terlihat kuman
kuman TB-nya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya di situ terlihat kuman TB-nya, artinya orang ini memang benar tegak sakit TBC dan harus diobati supaya tidak menularkan ke orang lain yang ada di sekitarnya. Oke. Nah, itu yang pertama, yang menggunakan dahak ya tadi. Kemudian yang kedua bisa menggunakan foto rongsen. Kita sekarang lagi kegiatan aktif nih untuk active case finding, penemuan pasien TB melalui X-ray portable. Jadi kita melakukan kegiatan pemeriksaan foto rongsen kepada sasaran-sasaran yang menjadi target untuk TBC. Suspek ya? Iya, jadi ada kontak erat, ada kontak serumah, kemudian lansia, ada pasien-pasien DM, gitu kan. Nanti kita lakukan pemeriksaan X-ray. Nah, dari hasil pemeriksaan rongsen itu nanti kita lihat gambaran rongsennya itu seperti apa. Baik. Kalau gambaran rongsennya mengarah ke TB dan sudah dipastikan oleh dokter ini TB, maka juga harus dilakukan pengobatan. Oke. Tuh. Ya, jadi pemeriksaannya ada dua, dengan dahak dan dengan ronsen gitu ya, Kak Widi. Jadi kalau sudah curiga arahnya ke situ, arahnya ke TBC, dilakukan pemeriksaan dahak atau dengan ronsen. Kemudian kalau memang sudah fix nih, sudah A1 kata anak-anak zaman sekarang Gen Z ini. Kalau sudah A1 ini sakitnya memang TBC, itu pengobatannya seperti apa Kak Widi? Iya, untuk pengobatan sendiri itu gratis Mbak Mel, selama 6 bulan gratis Nanti pengobatannya itu selama 6 bulan, yang 2 bulan selama 6 bulan itu harus diminum setiap hari. Tidak boleh putus. Karena fungsi dari obat ini nanti adalah untuk membunuh kuman ini supaya dia mati sehingga tidak menularkan ke orang lain. Jadi syarat untuk pengobatannya memang harus benar-benar patuh, kemudian taat, dan jangan sampai menghentikan pengobatan. Seandainya nanti kok ada keluhan nih, biasanya kalau minum obat itu kan ada keluhannya Mbak Mel ya. Seandainya ada keluhan, entah misalnya mual, pusing gitu ya Kak ya. Pusing, mual, atau mungkin gatal-gatal, siapa tahu alergi ya. Nah, itu harus segera ke dokter untuk mengkonsultasikan. Jadi pengobatannya itu harus rutin dan harus betul-betul nggak boleh putus selama 6 bulan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalkan putus, itu harus gimana itu Kak Widi? Kalau seandainya putus pengobatan, belum 6 bulan ini misalnya belum pernah 6 bulan pengobatan. Kalau belum 6 bulan pengobatan itu nanti tetap ada beberapa tahap-tahapan. Ada pemeriksaan ulang dahak lagi, atau nanti tergantung nanti dia sudah minum obat sebelumnya itu berapa lama minum obatnya, kemudian putus tidak minum obatnya sudah berapa lama. Nah, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya yang harus diwaspadai adalah kalau seandainya memutuskan pengobatan tanpa ada indikasi dari dokter, itu takutnya nanti malah menjadi resisten. Gitu. Jadi kumannya itu menjadi tebal Mbak Mel. Jadi dia sudah tidak bisa diobati menggunakan obat TBC yang lini 1, tetapi harus dikombinasi dengan obat-obatan yang memang dosis dan daya bunuh kumannya itu lebih. Jadi kalau sampai kita putus sebelum waktunya, nggak rutin, itu malah ribet. Jadi lebih baik pengobatan itu dirutinkan dan diselesaikan betul-betul ya. 6 bulan itu harus 6 bulan harus sampai selesai. Biasanya rata-rata gini Mbak Mel, ada yang sudah minum obat 2 bulan kok aku wis penak. Nah, gitu kan, aku serawatuk gitu. Biasanya gitu. Dan dia dengan sendirinya menghentikan pengobatan. Nah, itu yang bahaya karena tanpa berkonsultasi dengan dokter itu yang bahaya. Atau misalnya ada efek samping nih, mual, muntah, pusing, kemudian aku kalau minum kok malah jadi seperti ini malah nggak mau gitu ya. Nggak minum obat. Nah, itu yang keliru. Sebaiknya untuk pengobatan dan menghentikan pengobatan itu tetap harus dikonsultasikan dengan dokter. Sobat sehat itu tadi dengerin, jangan memutuskan sendiri, harus berkonsultasi selalu dengan dokter ahlinya. Jadi kemudian tadi kan Kak Widi ada sempat menyinggung
menyinggung terkait komorbid Kak Widi. Ya, betul. Lah, komorbid itu apa sih Kak Widi dan apa saja penyakit komorbid yang berhubungan erat dengan TBC ini? Oke. Jadi kalau kita bicara soulmate, Ya. Z itu bilang ya soulmate Ya. gitu. TB itu mempunyai dua sahabat yang sangat dekat, Oke. yaitu HIV dan DM. Oh gitu. Oke. Jadi kita di program kita yang di TBC itu ada namanya kolaborasi TB HIV dan ada kolaborasi TB DM. Makanya tadi saya bilang pasien-pasien DM termasuk sasaran pada saat kita Iya. pemeriksaan X-ray gitu. Jadi dua penyakit itu yang sangat bersahabat dengan TB. Rentan sekali ya Iya, soalnya. iya. Jadi Baik. setiap pasien TBC itu harus dicek HIV-nya. Oke. Begitu juga dengan pasien HIV itu harus Dicek di-screening TB. TB-nya. Gitu. Oke. Nah, itu kolaborasinya seperti itu. Kemudian untuk pasien DM itu dia mempunyai resiko 3 kali lebih tinggi untuk terkena TBC. TBC. Betul. Jadi semua pasien TBC pasti kita lakukan pengecekan DM-nya. GDS-nya ya. Itu Gula darah. Nah, nanti kalau gula darahnya tinggi, artinya dia juga harus mengkonsumsi obat DM. Gitu ya. Begitu juga dengan tadi pasien HIV itu, kalau dia HIV-nya ternyata positif, berarti dia harus mengkonsumsi obat TB dan mengkonsumsi obat HIV. Baik, berarti komorbid itu adalah penyakit yang berhubungan erat. Kemudian bisa memperburuk keadaan si pasien, yaitu penyakit HIV AIDS dan diabetes mellitus atau biasanya masyarakat menyebutnya penyakit gula gitu ya Kak Widi ya. Baik Kak Widi, kemudian untuk selanjutnya kita sudah tahu nih TBC itu penyakit apa, kemudian penularannya seperti apa, gejalanya seperti apa, kemudian pencegahannya. Sekarang kita bahas pencegahan dan penularan. Biar nggak kena gitu Kak Widi. Iya. Nah, gini, untuk pencegahannya sebenarnya kalau secara umum ya, sebaiknya dalam satu rumah itu menggunakan masker. Terutama pasiennya, pasiennya kalau dia belum dinyatakan negatif, dia harus tetap menggunakan masker Di karena rumah. tadi percikan ya, Agar tidak menulari yang di rumah ya. Betul. Menggunakan masker yang pertama itu. Kemudian berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu gini, kadang jarang cuci tangan atau lupa cuci tangan, gitu ya. Kemudian olahraga itu kan akan meningkatkan sistem imun ya. Tadi sudah dibahas ya. Yang bisa melawan ini kan sistem imun. Gitu. Kemudian makan makanan yang mengandung protein tinggi, gitu, buah-buahan, sayuran hijau seperti itu. Kemudian kalau dari segi lingkungan nih Mbak Mel, misalnya di rumah itu yang paling penting adalah ventilasi. Gitu ya Kak Widi. Jadi kalau jendela, pintu dibuka, kemudian ada sinar matahari langsung, karena kuman ini kan dia bisa mati karena dia terkena sinar matahari langsung. Kemudian sebaiknya sinar matahari bisa masuk ke dalam ruangan, ruangan. Kemudian ventilasi ini akan melancarkan sirkulasi udara. Nah, tadi kan melayang-layang di udara ya. Jadi biar kumannya keluar. Gitu. Jadi untuk ventilasinya itu seperti itu. Kemudian mungkin seperti ini ya Mbak Mel, nggak terlalu mungkin sekarang jarang ya kalau yang pasien TB itu menggunakan kasur kapuk. Tahu Mbak Mel yang kasur tempo dulu itu ya Kak Widi. Kasur itu sebaiknya dijemur seminggu sekali. Karena kan kalau misalnya dijemur kan kuman-kuman TB-nya bisa mati nih. Misalnya pasien itu kan di dalam rumah, kalau rumahnya lembab, kemudian kok kebersihannya kurang, itu di situ kuman sangat seneng itu Mbak Mel tinggal di situ. Dia bisa berbulan-bulan tinggal di situ dan resiko tertular orang yang satu rumah itu lebih tinggi. Jadi kemudian yang lain yaitu ada yang namanya terapi pencegahan tuberkulosis. Ini yang sedang kita galakkan Mbak Mel, untuk kita menyebutnya biasanya TPT. Nah, ini ada pencegahannya, yaitu kita minum obat. Obat pencegahan supaya kuman yang tadi dorman di dalam tubuh ini bisa mati. Sehingga suatu saat kalau kondisi tubuhnya menurun, dia tidak akan menjadi aktif. Permasalahannya adalah di masyarakat
mindsetnya kalau nggak sakit kok wong ora loro nggak kok mau minum obat. Betul. Padahal fungsinya adalah untuk mencegah supaya betul. dia tidak tertular TBC gitu. Jadi ya satu hal yang perlu kami tekankan adalah monggo untuk sobat hati yang yang satu rumahnya ada pasien TBC, supaya tidak menjadi sakit TBC sebaiknya minum terapi pencegahan tuberkulosis. Oke, jadi untuk mencegah tuberkulosis itu sobat sehat tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita Kak Widi. Satu rumah jika ada yang menderita penyakit TBC maka jangan lupa selalu menggunakan masker, kemudian perilaku hidup bersih sehat ya Kak Widi. Kemudian menjaga pola makan agar selalu bisa mengkonsumsi protein, vitamin, buah, sayur dan air putih gitu. Kemudian juga selalu aktivitas fisik atau olahraga. Jangan lupa juga untuk membuka pintu jendela agar sirkulasi udara dan cahaya bisa keluar masuk dengan lancar seperti itu. Kemudian tadi kan kalau serumah nih Kak Widi sudah disampaikan tadi untuk pencegahannya. Nah, kalau serumah ini ada yang kebetulan terkena penyakit TB, itu kalau misalkan mau batuk itu seperti apa sebaiknya Kak Widi? Oke, kita ada yang menyebutnya etika batuk, Mbak Mel. Etika batuk ya. Biasanya kalau kita melihat orang batuk itu belum tahu bagaimana cara batuk yang bukan yang bagus, tapi supaya percikan yang keluar dari kita batuk itu tidak menularkan ke orang mana-mana. Biasanya rata-rata orang kalau batuk boleh menggunakan tisu atau sapu tangan gitu ya, atau bahkan ada yang menggunakan tangan hanya ditutupi pakai tangan. Nah, tanpa cuci tangan biasanya dia akan bertemu dengan orang salaman. Nah, itu kan juga yang bahaya. Jadi untuk mencegah itu ada etika batuk. Sebaiknya kalau kita batuk atau bersin itu diarahkan ke lengan, lengan. Jadi kalau kita batuk misalnya gitu kan, ini akan di sini. Jadi dia tidak akan menyebar sebagai benteng ya, biar kemana-mana gitu. Saya pernah ngetes beberapa, coba kalau jenengan batuk bagaimana gitu ya, batuk tinggal batuk gitu kan. Nah itu kan bahaya gitu. Sekali itu bisa kemana-mana percikannya. Betul, karena ini kan droplet ya. Jadi selama kita menjaga etika batuk, insya Allah nanti akan meminimalisir percikan-percikan yang kita kan tidak tahu di dalam tubuh orang itu atau di dalam tubuh kita, kuman apa yang ada di dalam tubuh kita. Baik Kak Widi, penjelasannya luar biasa. Jadi kalau kita lagi batuk, untuk terutama nih untuk yang menderita penyakit TBC, kita arahkan batuk ke lengan. Kanan atau kiri bebas ya Kak Widi. Yang penting jangan dipercikkan begitu saja batuknya agar tidak memercik ke semua orang di sekitar kita. Terima kasih sekali. Atau gini Mbak Mel, dikit menambahkan, atau misalnya kalau kita merasa badan kita nggak fit, ada batuk, ada flu gitu, sebaiknya kita menggunakan masker dulu ya kalau lagi sakit ya, supaya kita tidak menularkan ke orang di sekitar kita. Luar biasa. Terima kasih sekali Kak Widi penjelasannya. Sama-sama sangat super duper lengkap, super duper bagus sekali. Jadi ketika sobat sehat di rumah banyak yang belum memahami tentang penyakit TBC, sekarang jadi udah paham. Jadi nanti teman-teman sobat sehat semuanya di Kabupaten Purworejo kalau mengalami yang tadi sudah dijelaskan di video ini ya oleh Kak Widi tentang gejala, kemudian keluhan dan lain sebagainya, kami persilahkan untuk segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Monggo di puskesmasnya masing-masing ya. Di klinik bisa, dan rumah sakit juga. Dan untuk pemeriksaan maupun pengobatan itu gratis. Sudah dijamin, pokoknya gratis. Dijamin oleh pemerintah ya Kak Widi ya. Nah, tunggu apa lagi kalau sobat sehat semuanya memang mengalami keluhan-keluhan seperti yang tadi sudah dijelaskan, silahkan segera menghubungi
tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat. Oke. Terima kasih sekali Kak Widi Sama-sama, atas Mbak waktunya, Mel. atas penjelasannya, luar biasa jelas, luar biasa bagus hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat, Amin. selalu Terima lancar kasih. dalam menjalankan Amin, tugas amin, Kak Widi. amin. Ya, terima kasih, Mbak Mel. Kita undur diri dulu ya Kak Widi ya ke Iya. Sobat Sehat di Kabupaten Purworejo. Terima kasih ya Kak Widi sudah Sama-sama, Mbak penjelasannya Mel. tadi, sudah hadir juga di podcast kita. Iya. Oh ya, sebelum ditutup Mbak Mel, Iya. kita di program TV itu ada jargon. Oke. Kita biasanya menyebutnya TOS TB. Tos TB. Iya, temukan, obati sampai sembuh. Jadi seperti ini kita. Oke. TOS TB. Tos TB. Temukan, obati sampai sembuh. Luar biasa. Tepuk tangannya untuk narasumber kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya sekali Sama-sama, lagi Mbak Kak Mel. Widi. Terima kasih juga Sobat Sehat semuanya di Kabupaten Purworejo. Kami undur diri dulu sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Kak Terima Widi, kasih. kita sehati dulu ya. Di sini ya Kak Widi ya. Sehati, sehat setiap hari bersama Dinkesda Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehati sehat setiap hari, berbagi informasi, menginspirasi bersama Dinkesda Kabupaten Purworejo.